bahwa Indonesia akan lebih baik lagi setelah apa yang sudah dipersiapkan Pak Jokowi dengan infrastrukturnya. Masyarakat Indonesia untuk 2029 nggak usah lagi pilih legislatif, nggak berguna. Toh kita nggak mereka anggap kok yang punya integritas bukan punya isi tas. Gitulah Bang. Jadi kalau yang punya isi tas yang kita pilih, begitulah mereka nanti. Mereka memang sengaja mau berkuasa bukan untuk rakyat. Bukan rencana mau bagaimana bangsa dan negara ini maju di 2045. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, bukan ternak onta Gunung Sahara. Nah sekali lagi saya ingatkan, saya ingin mengintroduce bahwa Termo memang sudah menjadi nama yang familiar, ternak Mulyono. Bahkan teman saya Firdaus Oiwobo malah menjadikan Termo sebagai ormas. Dan sudah disetujui oleh Pak Jokowi katanya. Firdaus sudah bertemu Pak Jokowi di Solo. Dan Termo resmi menjadi ormas yang membela Pak Jokowi. Sementara saya mengintroduce tidak menggunakan istilah Termol, ternak Mulyono, tapi Warmol. Warga Mulyono. Ya Warmol, warteg tipis-tipis lah. Ya kan warung Tegal gitu kan identik dengan warung sederhana ya. Bisa untuk segala lapisan. Artinya Pak Mulyono adalah untuk segala lapisan. Kita menjadi warga Mulyono. Nah hari ini saya sengaja memanggil dan meminta kehadirannya jauh-jauh dari Medan, Sumatera Utara. Narasumber saya spesial, seorang aktivis perempuan, ya relawan Jokowi Bobi Nasution sebenarnya. Tetapi hari ini saya sengaja undang ke Jakarta untuk mendengarkan tanggapannya soal demonstrasi besar-besaran yang ada di Jakarta dan di sejumlah kota besar lainnya. Saya sudah bersama Ibu Mulahati Simarmata. Horas. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bang, sehat. Terima kasih Bu Mulahati jauh-jauh dari Medan. Mendarat jam berapa Bu tadi dari Soekarno Hatta? Ya kebetulan pesawatnya dimajuin. Jadi sampai tadi kurang lebih jam 12 sudah landing. Iya. Iya. Jadi Ibu udah siap nih ya bicara tentang demo. Alhamdulillah siap ya. Siap Bang. Suaranya kok kayaknya agak kurang semangat ini Ibu Mula nih. Alhamdulillah siap Bang. Itu dia. Horas. Nah gini Bu Mula, banyak orang menduga ya ini adalah sinyal-sinyal awal ketidakpercayaan masyarakat atau publik kepada pemerintah Prabowo. Ya bukan lagi orang menyebutnya Prabowo Gibran tapi kepada pemerintahan Prabowo. Karena Gibran sebagai wakil presiden kan tidak punya kebijakan, ya kan, kecuali hal-hal yang diperintahkan oleh presiden. Nah, kalau yang Ibu Mula lihat walaupun ada di Medan, ya kan, tetapi kan Medan adalah salah satu kota terbesar kedua di Republik dan salah satu kota penting di Pulau Sumatera. Nah, apakah keresahan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo juga dirasakan di Medan? Sehingga kita melihat tanggal 25 Agustus kemarin demonya cukup besar. Bahkan hari ini 24 Agustus buruh yang demo, ya kan, menuntut perjuangan tentang outsourcing supaya dihapuskan kembali. Nah, menurut Bu Mula, penilaian Ibu terhadap kinerja Pak Prabowo ini seperti apa? Iya. Terima kasih Bang, saya udah diundang di sini dan saya sungguh-sungguh antusias ya untuk menyanggupi undangan Abang hari ini. Di ruang konsensus. Ya. Nggak boleh lupa itu. Jadi terkait pertanyaan Abang, saya berpikir seperti ini ya Bang, untuk pemerintahan hari ini. Saya selaku aktivis dan yang sudah memenangkan Prabowo di kurang lebih 17 kabupaten kota Sumatera Utara, belum lagi untuk luar Sumatera Utara, karena saya itu tetap juga aktif di media sosial
Walaupun saya aktif juga di lapangan khususnya Sumatera Utara. Jadi saya dan konstituen saya sangat-sangat merasa kecewa dan sakit hati banget untuk pemerintahan Prabowo hari ini. Atas kebijakan beliau, atas hak prerogatifnya beliau yang diberikan bukan kepada orang yang pantas, tapi kepada justru musuh rakyat. Musuh rakyat gitu. Koruptor itu musuh siapa sih? Musuh rakyat dong. Itu kan yang dari awal kita semangat mendukung Pak Prabowo itu. Karena apa? Beliau kan berjanji akan memberantas koruptor. Kok malah koruptor sekarang yang dibebaskan di depan matanya? Ngapain jauh-jauh kita ke Antartika, ke Gurun Sahara, ke segala macam penjuru? Di depan mata dilepas. Kecewa banget, Bang. Saya harus menjawab konstituen saya seperti apa? Kecewa, Kak. Kecewa, Ketua. Memenangkan Prabowo hari ini. Dengan apa yang sudah dilakukannya hari ini. Belum lagi terakhir ini kita lihat. Bagaimana kebijakan-kebijakan menteri macam tes ombak. Macam yang penting launchingkan dulu. Soal masyarakat nanti kita lihat reaksi mereka. Semacam Uji coba aja. Masyarakat ini dianggap kayak kelinci percobaan gitu ya. Masa mereka seorang pejabat atau seorang yang menteri nggak tahu apa sih kemaslahatannya sebuah atau sesuatu yang akan dikeluarkan menjadi kebijakan. Nggak mungkin dong mereka nggak punya pertimbangan. Dan menteri-menteri itu bekerja atas perintah presiden dong. Nggak mungkin mereka punya kebijakan sendiri atas koordinasi dengan presiden. Jadi hari ini demo ini memang tidak ujuk-ujuk, Bang. Tidak ujuk-ujuk demo hari ini adalah membuktikan dan menurunkan DPR dan pejabat-pejabat yang kocak itu, yang blunder itu, yang nggak bener itu. Tapi kan tujuan demonstrasi ini kan katanya pembubaran DPR, bukan istilahnya mereka mengkritik pemerintah, tetapi bubarkan DPR. Ini kaitannya dengan kinerja Presiden Prabowo apa, Bu? Presiden dan DPR itu sinergitas, Bang. Bestinya mereka ini. Besti banget. Saya pernah tahu bahwa di masa Jokowi DPR sungguh tidak suka dengan Pak Jokowi. Oh iya. Saya bisa melihat itu. Dari gestur-gesturnya mereka, dari body language-nya mereka, saya bisa merasakan bahwa mereka tidak senang dengan Pak Jokowi. Tapi hari ini DPR bangga banget dengan Pak Prabowo. Karena apa? Mereka sepakat setali tiga uang, kata orang Medan. Setali tiga uang mereka. Di saat masyarakat lagi kecewa, sakit hati, turun ke jalan dengan meninggalkan segala aktivitasnya, Pak Prabowo memberikan bintang mahakarya sama pejabat-pejabat yang nggak kompeten sama sekali. Apa sih yang udah dilakukan mereka sampai memberikan bintang mahakarya? Aneh nggak tuh? Dan timingnya itu loh, seakan menantang rakyat. Apa lu? Pada saat demo ya? Saat demo menantang rakyat itu. Apa lu? Emang lu siapa? Lu cuma rakyat jelata. Nggak ada apa-apanya sama kami. Gitu loh. Ibarat langit dan bumi. Jadi udah. Sekarang gua yang memerintah. Suka-suka gua dong. Gitu kan? Rakyat menangkap seperti itu, bahwa pemerintah dan DPR sekarang seolah-olah suka-sukanya aja. Suka-sukanya mereka. Ya, jadi demo hari ini, Bang. Memang kalau mungkin untuk dibubarkan, nanti seperti kata Sahroni itu, Bang. Kalau orang Medan bilang Sahroni, bukan Sahroni. Gua gak suka bilang dia Sahroni. Sahroni. Udah, ibarat sesuatu yang menakutkan datang ke masyarakat. Dia mentolol-tololkan rakyat yang memberi mandat kepadanya. Rakyat ini bosnya loh, aku bosnya loh, aku dikatain tolol. Lebih tolol dia dong, gue yang angkat dia. Gitu kan? Artinya apa sih? Nggak ada etika, nggak ada sama sekali adab di pemerintahan hari ini saya lihat. Iya. Jadi memang Sahroni itu ya menanggapi pernyataan-pernyataan netizen, ya Ahmad Sahroni itu kan dia bendara umum Partai Nasdem. Ya, artinya kan dia orang Nasdem, Bu. Ya kan, orang partai yang
tidak terima dengan sikap anggota DPR khususnya ketika menerima tunjangan gaji yang naiknya luar biasa dari pemerintah. Terus mereka joget-joget. Karena mereka joget-joget, netizen ngamuk lah, bubarkan aja DPR. Nah, oleh Saroni yang ingin membubarkan DPR itu adalah orang tolol setolol-tololnya sedunia. Begitu loh konteksnya. Nah, jadi menurut Bu Mula, apakah respon anggota dewan seperti itu lagi-lagi respon seorang anggota partai politik atau politisi ya yang tidak menghargai tuannya atau rakyat? Apa seperti itu? Saya melihat DPR hari ini tidak merepresentasikan sama sekali hati nurani rakyat. Mereka tidak representasi dari saya, dari konstituen saya, dari rakyat Indonesia. Mereka representasi diri sendiri. Karena mereka cuma memikirkan diri sendiri. Mereka bisa mengatakan yang memberi mereka mandat itu tolol. Sementara itu bosnya gitu. Jadi hari ini, demo hari ini saya bersyukur banget. Bersyukur banget karena dari sini pemerintah harusnya berpikir. Harusnya mereka malu dengan keadaan ini. Malu dengan joget-joget yang mereka bangga dengan penghasilan mereka yang fantastis. Ibarat langit dan bumi dengan rakyat. Rakyat dapat 3 juta itu sebulan. Sebulan, bahkan cari pagi untuk makan sore. Ini 3 juta satu hari. Ini 3 juta itu masih cuman kos-kosan, Bang. Masih cuman kos-kosan. Belum biaya segala macam alat komunikasi. Mereka dibayar 15 juta untuk komunikasi, tapi untuk mengkomunikasikan sesuatu yang menyakitkan hati rakyat. Tapi rakyat yang bayar mereka 15 juta untuk biaya komunikasi. Jadi menurut Bu Mula nih demo-demo ini karena keresahan masyarakat yang memang lagi susah atau memang karena dibayar untuk apa istilahnya cek ombak gitu loh. Benar nggak sih? Kalau saya melihat Bang, ini sama sekali tidak ada bayaran. Kalau ada bayaran ini Bang, seperti yang udah mungkin mereka lakukan, pihak yang suka menunggangin mahasiswa. Kalau hari ini saya melihat ini pure kekecewaan rakyat. Bukan karena ditunggangi. Bukan karena ditunggangi. Kalau sama ada sekali juga yang menuduh bahwa ini adalah orang-orang Pak Jokowi misalnya. Kan juga ada berita seperti itu kan bahwa ini geng Solo yang gerakin gitu loh untuk mengadu domba Prabowo dan Pak Jokowi. Ini sebenarnya gimana menurut Ibu yang paling benar alasan terjadinya demo besar ini karena keresahan masyarakat yang kecewa dengan sikap pemerintah yang makin gak jelas kinerjanya atau apa? Ini kalau saya melihat dan ini bisa saya pastikan ini pure keresahan masyarakat. Bukan ada keinginan untuk memecah belah Prabowo dan Jokowi. Tidak ada untuk itu. Tidak ada. Ini sama sekali pure karena kekecewaan yang bertubi-tubi. Mulai dari amnesti abolisi, kebijakan menteri, DPR, gaji hakim naik, gaji pejabat naik. Sementara rakyat semua dipajakin. Semua dipajakin. Mereka hidup mewah dari hasil pajak kita. Dan sekarang saya mau mohon kepada pemerintah. Untuk pejabat, presiden dan apapun itu. Tolong dipajak juga gaji mereka dong. Kenapa gaji saya yang 3 juta aja masih dipajakin? Kenapa gaji pemerintah yang udah ratusan juta masih kita yang bayar pajaknya? Nggak dipajakin? Nggak benar dong ini. Dan transparansi perlu pemerintah hari ini. Transparansi bagaimana sistem penggajian terhadap DPR, terhadap hakim-hakim dan terhadap pejabat hari ini. Demo ini Bang, saya bisa merasakan banget. Waktu demo-demo sebelum ini Bang, mereka juga mengatakan kok kalau ini ditunggangi oleh geng Solo. Geng Solo atau apapun itulah. Mereka mengatakan. Tapi kalau saya melihat ini pure. Ini pure kekecewaan rakyat. Saya pun kalau seandainya melihat situasi ini, saya jadi mereka, anak-anak mahasiswa itu, pemuda-pemuda itu, saya juga turun ke jalan Bang. Saya juga makanya, saya tidak bisa menyuarakan turun ke jalan, saya menyuarakan hari ini Bang.
Saya menyuarakan hari ini kekecewaan rakyat. Iya. Benar-benar kekecewaan rakyat terhadap Presiden Prabowo hari ini. Yang memang kalau saya lihat ini cenderung pengecut. Pengecut banget. Pengecut dalam hal apa, Bu? Dalam hal tekanan politik. Karena kalau dia tidak bertahan dalam tekanan tadi, mungkin kekuasaannya Bang lemah atau kekuasaannya bisa tidak aman kekuasaannya saat 2025 tahun ke depan ini. Kalau saya melihat seperti itu. Jadi- Lemah banget sih. Nah, kita tahu Bu bahwa pemerintahan sekarang ini, pemerintahan Prabowo Gibran ini kan keberlanjutan ya. Iya. Keberlanjutan dari 10 tahunnya Pak Jokowi atau jadi dilanjutkan oleh pemerintahnya Prabowo. Artinya kalau di era Pak Jokowi itu kan relatif kita kondusif ya. Iya. Secara sosial politik ekonomi kita kondusif kan gitu loh. Nah, kenapa belum setahun memerintah kok Prabowo meresahkan masyarakat sehingga timbulnya aksi demo besar seperti ini? Artinya konsep atau komitmen keberlanjutan nggak jalan atau seperti apa menurut Bu Mulhati? Iya. Saya justru melihat di sini keberlanjutan ini nonsen. Nggak ada keberlanjutan. Nonsen. Itu hanya gimmick saat kampanye. Oh. Karena apa? Karena kalau keberlanjutan, ya itu tadi. Saya 17 kabupaten kota, Bang. Saya datangi setiap kabupaten untuk milih Prabowo. Kalau ini swear ya, Bang. Ini saya tidak lagi karena saya loyalis Jokowi. Tapi ini pure, Bang. Dari konstituen saya. Ketua, kenapa sih Pak Prabowo? Ada telunjuk Pak Jokowi di situ. Ada arahan Pak Jokowi di situ, please. Ada Mas Gibran di situ. Please kita pilih. Gitu Ketua, aman. Ini keberlanjutan. Insya Allah keberlanjutan. Karena begitu janji Pak Prabowo. Dan hari ini kan sama-sama kita lihat. Di mana keberlanjutannya Bang? Baru 10 bulan. Hilirisasi juga udah nggak ada. Lihat, udah kerjasama dengan Malaysia kan Bang? Nggak ada Bang, ini nggak ada. Ini hanya gimmick saat kampanye. Ibu bicara ini sesuai dengan data yang ada di lapangan kan Bu? Sampai hilirisasi pun nggak berhasil, kemudian banyak pengangguran, kemudian berkompromi dengan koruptor. Iya. Itu memang sikap-sikap yang selama ini tidak ada pada saat pemerintahan Pak Jokowi. Pak Jokowi siap. Iya. Nah, berarti kalau Ibu mengatakan ini bukan keberlanjutan, indikatornya seperti itu tadi. Iya. Iya, hanya mau memuluskan kekuasaannya dia saja. Karena 2 periode dia melawan Jokowi kalah, Bah. Hancur barang itu. Tapi ketika ada telunjuk Pak Jokowi di situ, 58% kan, Bang? Signifikan kan? Jadi demo ini bukan karena geng Solo. Tidak ada geng Solo. Tidak ada geng Solo. Saya berani untuk survei ke lapangan, khusus Sumatera Utara, tidak ada efek itu. Dan tidak ada efek siapapun kecuali pure kekecewaan rakyat itu sendiri. Nah, sejauh mana prestasi Pak Prabowo selama 10 bulan ini menurut Ibu? Nggak ada prestasi sama sekali, kebanyakan omon-omon, banyakan pidato, berapi-api, atau memang ini sedang menyiapkan seluruh pondasi-pondasinya, baru mungkin pada tahun kedua ya, ini baru akan terlihat hasilnya atau bagaimana menurut Bu Mula? Kalau saya melihat ini bukan sedang menyiapkan pondasi, tapi menyiapkan kehancuran, Bang. Oh ya? Menyiapkan kehancuran ini. Jadi di sini Menyiapkan kehancuran. menyiapkan kehancuran. Kalau Saya pernah teringat, Bang. Kalau Pak Prabowo pernah ngomong 2030, saya mau menyampaikan itu No. sebenarnya. 2030 kita akan punah. Saya review ke sana, Bang. Jangan-jangan seperti itu. Gila kan? Nah, saya selaku loyalis Jokowi, kalau saya ini Pak Jokowi, saya bisa merasakan, Bang. Saya bisa merasakan Pak Jokowi itu saat melihat ini semua sedih kali, Bang. Tapi dia negarawan, Bang. Dia negarawan. Dia nggak mungkin mengungkapkan kebenciannya, kekecewaannya dengan gamblang seperti aku, Bang. Tapi aku bisa merasakan kekecewaan Pak Jokowi hari ini. Iya. Atas kinerja beliau. Ya memang kalau kita ingat-ingat ya dulu waktu kampanye 2019 itu ya. Iya. 2024 juga kemudian kedengeran Indonesia akan hilang 2030. Ya kan itu yang menyampaikan Prabowo. Iya. Masih
Kalau kekiran. Bu Mulahati menilai, tadi kan saya masih berprasangka baik bahwa biasalah ketika pemerintahan baru terbentuk dia nggak serta-merta bisa melihatkan memacu prestasi, konsolidasi terlebih dahulu, Ya. baru kemudian tahun kedua mereka melihatkan baru sebuah teamwork yang sudah solid. Ternyata menurut Bu Mula enggak, justru ini konsolidasi untuk kehancuran. Benar. Ini dasar Ibu menyatakan ini hanya karena ketidaksukaan, kebencian, kemarahan, atau ini berdasarkan fakta-fakta yang Ibu lihat di lapangan? Saya tidak pernah membenci seseorang itu dengan buta, Bang. Saya melihat sesuatu itu dengan rasional dan realistis. Ya, juga pakai hati, Bang. Jadi saya melihat di awal Pak Prabowo memimpin dan setelah beliau dikatakan menang dalam pemilu, kita berharap bahwa Indonesia akan lebih baik lagi setelah apa yang sudah dipersiapkan Pak Jokowi dengan infrastrukturnya. Harusnya beliau udah tinggal meneruskan, Bang. Ya, dengan segala sesuatu yang sudah diambilnya dari mafia-mafia, yang sudah dikembalikannya ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sekarang seperti ini, Bang. Kecewa. Siapa sih yang nggak kecewa? Jadi kalau ada masih orang mengatakan ini ditunggangi, nanti aku bilang tolol lagi dia yang ngomong itu. Yang ngomong ini ditunggangi, dia yang lebih tolol daripada masyarakat yang bilang bubarkan DPR. Sahroni maksudnya? Soroni, Pak. Soroni. Soroni itu kalau kata orang Medan, hantu yang tiba-tiba datang. Oh. Itu kalau orang Medan bilang Soroni. Jadi kalau di Medan Ahmad Sahroni nggak ada? Nggak ada. Yang Soroni. Soroni aja? Nah, kalau kata orang Medan, Soroni itu hantu yang tiba-tiba datang. Ya, seorang perwakilan. Jadi sekarang nggak ada lagi DPR, Bang. Bagiku, bagi rakyat tidak ada lagi DPR. Nah, oke, kita kembali ke topik, Bu. Kalau kita lihat kinerja presiden yang Ibu nilai kurang bagus, harusnya kan yang memberikan penilaian, pengawasan, evaluasi kan DPR ya. Tapi ini malah DPR-nya yang diminta rakyat untuk dibubarkan. Artinya DPR tidak melakukan fungsi pengawasan kepada eksekutif. Ya, benar. Nah, kalau itu yang terjadi, ini antara eksekutif, legislatif main mata dong, satu paket mereka. Ya. Terus rakyat sebagai tuannya dianggap apa? Korban. Korban apa, Bu? Korban dari akal bulusnya mereka. Untuk melanggengkan kekuasaannya mereka. Wah, ini bahaya kalau Ibu mengatakan seperti itu. Biarin saja, Bang. Kenyataannya seperti itu hari ini, Bang. Kenyataannya seperti itu kan? Karena kalau dianggap rakyat ini adalah korban, artinya korban tipu-tipunya mereka pada saat kampanye pemilu dong. Ya kan? Ya. Kita sering dengar juga di sosmed itu bahwa mereka ini sebenarnya pengemis suara. Ya. Benar nggak, Bu? Benar banget lah. Ya kan? Baik, Kaulah bintangku, kaulah bulanku, kaulah segalanya bagiku. Yang penting kau ke TPS kau pilih aku. Artinya pengemis suara. Setelah itu tolol kau. Ya. Nah, apa yang akan bisa berdampak kepada masyarakat sebagai orang yang jadi korban kalau menurut Ibu kepada DPR ini? Apakah mungkin pada musim pemilihan nanti ya mereka tidak lagi mau memilih? Nah, ini kan bahaya juga, Bu. Cabut mandat. 2029 koyak kertas suara legislatif. Jangan cucu. Atau hanya partai tertentu yang ngomong-ngomong tolol itu yang dikoyak-koyak atau semua partai? Semua partai juga. Karena semua partai mereka pun tidak merespon kekecewaan masyarakat hari ini kok. Puan Maharani selaku ketua DPR mengatakan bahwa pintu terbuka lebar-lebar. Datang silahkan. Nyatanya apa? Nyatanya kok ditutup dan disiram oli kan di kantor. Iya. Ditutup dengan begitu kokohnya ya kan. Nah, rumah kami loh, Bang. Pagarnya disiramin oli. Iya. Supaya pengunjuk rasa atau pendemo nggak mendekat ke pagar, nggak bisa dipegang kan kotor. Disiramin oli. Berarti jahat juga ya anggota DPR ini. Mereka hantu. Bukan perwakilannya kita. Jadi saya tidak pernah merasa mewakilkan suara saya pada mereka. Nah, demo kemarin tuh menurut Bu Mulahati
tergolong demo besar yang sukses atau gagal? Gagal dalam arti tujuan dari demo itu tidak tercapai. Oke, Menurut Bu Mula ini termasuk berhasil nggak? saya melihat ini berhasil, Bang. Berhasil. Iya, paling enggak ini adalah satu apa ya, pemantik bagi pemerintah hari ini untuk merasa malu, untuk bisa koreksi diri lah, Bang, koreksi diri ya. Jadi kalau mereka tidak juga berubah atau paling tidak minta maaf kepada rakyat, terlalu, Bang. Jadi saya pikir ini adalah sesuatu, demo ini berguna untuk di kemudian hari. Memang tidak ujuk-ujuk hari ini, Bang. Tidak ujuk-ujuk pemerintahan hari ini bubar, DPR hari ini bubar, nggak mungkin. Karena nggak bakal. Tapi paling tidak ini adalah sesuatu yang buat pemikiran kepada DPR dan pemerintahan hari ini bahwa mereka itu mengecewakan rakyat. Jadi kalau saya bisa bilang kepada masyarakat Indonesia untuk 2029 nggak usah lagi pilih legislatif, nggak guna, nggak berguna. Toh kita mereka anggap kok. Sakit loh, Bang, kalau nggak dianggap. Tapi selama ini di mata para elit itu, Bu, di mata para politisi Senayan ataupun yang di provinsi dan kabupaten kota, suaranya bisa dibeli kok, Bu. Itu gimana? Oke. Bisa dibeli katanya. Ya. Nah, itu juga saya mau sampaikan kepada rakyat. Saya, Bang, kalau menjadi relawan, artinya saya menjual satu paslon. Saya tidak pernah mengiming-imingi mereka yang namanya nominal. Tapi saya iming-imingi mereka program. Jadi mungkin beberapa caleg atau beberapa legislatif atau paslon yang mendatangi rakyat mungkin wani piro, ada yang wani piro, Bang. Tapi itu tadi, saya selaku relawan yang notabene sudah memenangkan beberapa pejabat, termasuk Bobi wali kota, termasuk Jokowi, termasuk ada beberapa DPR RI dari Sumatera Utara. Saya paling tidak pernah mengiming-imingi yang namanya nilai uang. Makanya mereka hari ini sangat kecewa. Jadi kalau pun ada di beberapa itu tidak terpungkiri. Mungkin ada. Tapi itu kan memang anggota dewannya yang mau. Kalau anggota dewannya nggak mau atau calegnya nggak mau, itu nggak akan terjadi, Bang. Mereka yang menawarkan itu. Atau mungkin anggota-anggota DPR yang sombong seperti ini ya kan, yang joget-joget. Mungkin mereka menjadi anggota dewan itu mungkin karena memberikan uang kali ya, pada saat kemungkinan mereka itu yang membayar rakyat. Karena dia bayar kan. Dapatkan itu adalah hasil dari yang mereka bayar. Iya, jadi mereka merasa nggak perlu berutang budi kepada rakyatnya karena sudah dibeli. Benar. Mereka kan berani mengeluarkan 5 sampai 10 miliar sampai ya, betul. bahkan lebih. Satu orang, ya kan? Nah, anehnya kan begini, ketika mereka mendapatkan kursi karena membeli suara rakyat, ya kan? Tetapi mereka butuh tunjangan ini itu gitu loh, Bu. Padahal mereka sudah kaya. Itu gimana tuh menurut Bu Mula? Apakah layak sebagai pejabat tinggi negara yang katanya tugasnya adalah menjadi wakil rakyat, menyampaikan aspirasi, mengontrol jalannya pemerintahan, mengontrol jalannya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh presiden, justru mereka ya tidak punya semacam merasa mereka itu adalah wakil rakyat. Itu gimana? Itu tadi karena mereka mungkin membeli suara rakyat itu dari beberapa anggota dewan itu ya. Ini tanda kutip ya, Bang, karena tidak semua, karena saya juga pernah memenangkan anggota dewan itu pure hanya pakai program dan dana aspirasi yang dia punya. Nah, itu kan memang untuk diberikan kepada rakyat, dana reses, dana aspirasi itu emang kan untuk dikembalikan kepada rakyat. Yang dia terima kan harusnya untuk penghasilannya saja, Bang. Tapi hari ini justru karena yang seperti Abang bilang tadi, mungkin ada beberapa dari anggota dewan itu yang mungkin membeli suara rakyat. Jadi dia tidak merasa berutang budi atau mengembalikan apapun kepada mereka. Justru mereka akan meraup semuanya. Ini juga sebuah pelajaran ya. Pelajaran bagi yang lain.
kita bisa identifikasi kalau ada anggota DPR RI khususnya ya, Ya. yang sombong, yang suka merendahkan masyarakat, itu berarti dia teridentifikasi atau diduga mendapatkan kursinya dalam pemilu legislatif itu dengan membeli suara membeli rakyat. suara. Jadi kalau misalnya rakyat kecewa, nggak layak juga kecewa, orang udah beli kok, iya kan? Iya. Jadi rakyat juga harusnya mikir-mikir. Kalau kemudian terbiasa juga menerima amplop pada saat mau ke TPS, dan ternyata dia menang dan kemudian dia sombong, nggak usah marah-marah. Kan begitu konsekuensinya, harus fair juga. Itu ya dong. Kita bisa marah kan karena kita memang merasa dikecewakan, tidak dihargai. Tapi ketika kita sudah dibeli dulu, apa yang mau kita tuntut? Apa yang mau kita tuntut? Penghargaan apa? Lu udah gua beli kok. Oh, lu minta penghargaan lagi sekarang. Tapi orang nggak pernah bisa beli aku, Bang. Nggak pernah bisa beli aku, nggak bisa bungkam aku. Murati, tolong ya, untuk amnesti dan abolisi lu diam. Lu aja yang diam. Jangan suruh gua diam. Enak siapa lu? Lu kan udah gua kasih ceban. Nggak ada di kamus Mula Hati perempuan tangguh seperti itu. Jadi kita bisa bebas mengungkapkan kekecewaan kita kalau ketika kita tidak dihargai. Dan gini Bang, kalau kayak saya aktivis, kalau masyarakat bisa dihargai itu suatu kebanggaan bagi saya. Ya, karena saya representasi mereka di lapangan, Bang. Mereka mungkin nggak turun ke lapangan saat pemilu, saat kampanye, tapi Mula Hati. Makanya sekarang kekecewaan mereka ke Mula Hati juga, Bang. Malu juga dong. Malu juga dong, gitu kan? Nah, kira-kira bagaimana Bu cara untuk membenahi anggota DPR yang bobrok seperti itu? Apakah misalnya dengan demo terus-terusan ya, atau kemudian catat aja pemilu berikutnya dia nggak dipilih, apakah begitu atau bagaimana? Nah, kalau saya melihat, kalaupun pemilu nanti tetap berlangsung dengan adanya pileg, kita pilihlah orang-orang yang memang kompeten, tidak berorientasi uang untuk membeli suara. Karena kalau ketika, dan masyarakat juga please, jangan wani piro. Tolong dong. Kalau itu mau dihargai, kalau kita mau kebijakan mereka itu benar untuk pro rakyat, jangan mau dibeli suaranya. Apa sih arti 200.000? 200.000 kali 5 tahun. Berapa per hari? Please dong, rasional dong. Jangan hanya karena mikir 200.000, 400.000, 500.000 untuk 5 tahun. Makanya apa yang mereka kerjakan hari ini, kalau yang merasa pernah menerima, jangan kecewa. Suaramu sudah dibeli. Tapi aku kecewa, Bang. Aku nggak bisa dibeli suaraku. 2014, 2019 aku menangkan Jokowi. Tidak pernah orientasi apapun, Bang. Jadi ini pelajaran juga, Bu. Pelajaran bagi masyarakat. Ketika musim pemilu ya, kita terbiasa sebentar lagi pasti ada yang datang. Ya kan begitu ya? Ya. Nah, kalau memang terbiasa, rakyat pemilih terbiasa untuk menerima amplop pada saat memilih calonnya, ya nggak usah marah-marah kalau kemudian anggota DPR yang sudah jadi itu kemudian menjadi sombong, nggak peduli, ya kan, di atas penderitaan rakyatnya. Nah, itu kan sebuah pelajaran. Tapi kan nggak semuanya, Bu, anggota DPR seperti itu. Ada juga yang memang dia berjuang tanpa harus mengeluarkan amplop per orangnya ya, tapi memang dia menyiapkan anggaran untuk misalnya membantu masyarakat gitu loh. Nggak satu orang berapa, kan nggak semuanya seperti itu. Iya. Nah, bagaimana kedepannya seperti apa? Makanya supaya anggota DPR ini berkualitas. Iya. Jadi saya berpikir gini, anggota DPR untuk 2029 kita pilih yang memang benar-benar punya hati untuk rakyat, bukan karena isi tasnya, Bang. Ya, yang punya integritas, bukan punya isi tas. Gitulah, Bang. Jadi kalau yang punya isi tas yang kita pilih, begitulah mereka nanti setelah duduk. Lu siapa?
Siap-siap dikecewakan. Siap-siap dikecewakan. Jadi kalau rakyat yang mau memilih anggota DPR yang pro rakyat, ya pilihlah dia memang yang bukan cuma punya isi tas, tapi punya integritas. Oke. Nah, sekarang menurut Bu Mula ya, ini kan ada yang mengatakan hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu baik-baik saja. Ada juga mengatakan yang sebaliknya. Ya, nah dari reaksi masyarakat yang ada gejolak seperti ini, ada kaitannya nggak sih Bu antara hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini? Gimana ya Bang? Kalau dari hati nurani saya yang paling dalam nih, ya, boleh nggak saya bicara? Boleh lah. Nurani yang paling dalam. Jauh-jauh dari Medan harus bicara dari hati nurani. Kalau aku ngelihat Bang, ini kayak ada semacam apa ya di dalam hati dan pikiran Pak Prabowo hari ini terhadap Pak Jokowi. Apa ya? Sedih Ibu merasa Pak Jokowi dikhianati. Dikhianati Bang, dikhianati banget Oleh Pak Prabowo hari ini. Iya. apa yang Ibu tangkap sehingga Ibu merasa Pak Jokowi sudah berbuat sesuatu untuk Pak Prabowo sehingga menjadi presiden, kemudian dikhianati apa misalnya? 2029 kalah. 2019. 2009 kalah. 2019 kalah. Pak Jokowi yang datang ke rumah beliau. Minta supaya bergabung di kabinet. Nggak gampang Bang seorang rival Bang, kayak gitu Bang. Kalau bukan Jokowi itu nggak akan terjadi Bang. Nggak akan terjadi itu rivalnya didatangi. Nggak ada di dunia manapun. Baru di Jokowi dan Prabowo Bang. Nggak ada di presiden manapun. Oke, lantas? Kemudian setelah 2024 dikondisikan lagi sedemikian rupa untuk bisa menjadi presiden dengan meminta Gibran berkali-kali Bang. Berkali-kali Meminta Gibran. Tapi hari ini apa? Gibran dilecehkan, Gibran dihina, diapain? Dinikmati sama Pak Prabowo hari ini. Dan kekecewaan Pak Jokowi hari ini tentang ketidakjelasan ijazahnya juga dinikmati sama Prabowo hari ini Bang. Apa sih susahnya sama Prabowo mengatakan kepada penegak hukum itu supaya segera diselesaikan? Tapi sakit hati Bang. Aku aja sakit hati, kayak mana Pak Jokowi nggak sakit hati Bang? Ibu menilai Pak Prabowo menikmati Banget keadaan ini. Menikmati banget Bang. Jadi seakan-akan dulu dia pernah dicopot pangkostratnya. Kok kayaknya dia nggak berterima kasih sama orang yang meletakkan kembali, mengembalikan kembali marwah itu. Bahkan ditambah bintangnya. Malah ditambah bintangnya. Tapi sekarang apa Bang? Aku minta Prabowo pro rakyat aja. Itu aja yang ku minta. Dan Pak Jokowi juga harapannya pasti seperti itu. Kalau Pak Jokowi merasa Pak Prabowo baik-baik aja hubungannya dengan Pak Prabowo gimana? Tidak seperti yang Ibu rasakan bahwa Pak Jokowi dikhianati. Seorang negarawan dia tidak akan mengatakan ini Bang. Tidak akan mengatakan ini. Jadi sewaktu amnesti abolisi pun kita hormati, kita hargai. Negarawan Bang. Tapi secara hati kecil aku yakin Pak Jokowi sakit hati. Terluka banget. Atas sikap Prabowo. Sikap itu amnesti abolisi itu Bang. Kepada koruptor Bang. Masuk akal nggak ya? Masuk akal banget lah. Kalau aku masuk akal banget itu. Aku yang gimana ya, yang memang nggak punya orientasi apa-apa Bang. Nggak tahu kalau orang yang punya orientasi apa-apa. Mungkin kalau orang udah punya orientasi, Pak Prabowo kasih jabatan, ya dia bilang hargai, hormati. Pasti dia ngomong gitu Bang. Kayak seseorang yang pernah telepon aku malam-malam. Bisa diam nggak Bu Mulati katanya. Lantas kira-kira sebenarnya menurut Bu Mulahati hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu saat ini ya seperti apa? Saat ini renggangkah, berdramaturgikah, berpura-pura baik di depan publik pada sebenarnya tidak sedang dalam keadaan baik-baik, atau sebenarnya memang tetap dalam koridornya yang semestinya?
Kalau menurut aku ini hanya dalam koridor aja Bang. Hmm. Tapi kalau di dalam perasaan Pak Jokowi sakit hati banget. Tapi Pak Jokowi itu kan memang orangnya legowo Bang. Siapapun nyakitin dia apa pernah dibalasnya Bang? Nggak pernah dibalasnya Bang. Pernah ada orang ngatain dia dibilangnya dasmu. Nggak pernah Bang. Nggak pernah. Siapapun yang ngatain dia nggak pernah. Kepalamu. Nggak ada pernah Bang. Sejarahnya nggak pernah keluar dari mulutnya yang kayak gitu. Dia kebanyakan diam. Mhm. Karena diamnya itu Bang, kita masyarakat ngerasa apa sih? Dan ada juga orang yang membilang, inilah yang membuat cinta buta pendukung termul karena diamnya Gibran dan dia. Terbalik. Justru karena diamnya Pak Jokowi dan Mas Gibran hari ini, kecintaan rakyat itu semakin dalam. Nggak dibalas apapun. Padahal sebenarnya terluka. Sakit kali itu Bang. Kalau orang Medan udah nggak tahu lagi gimana bilangnya itu Bang. Tapi Bobby hari ini pun ngikutin Bang. Gimana maksudnya Bobby ngikutin? Ngikutin gayanya Pak Jokowi Diam. untuk legowo, Banyakan diam. untuk ya lebih banyak tunjukin aja kerja. Nggak perlu dijawab-jawab yang seperti tunjukin prestasi. Dalam banyak pidatonya kita sering mendengar Bu Mula, Pak Prabowo itu selalu memikirkan rakyat setiap hari. Bullshit. Omong kosong. Omong-omong Bang. Omong-omong. Dia cuman besar di mikrofon. Besar di mic. Emang dia orangnya panggungan sih. Suka di panggung. Jangan kasih mikrofon sama dia. Pantang ada mikrofon. Omong-omong semua. Tapi kan kalau kita lihat Bu ya, kebijakan Pak Prabowo dalam misalnya MBG ya, makanan bergizi gratis, itu kan menghabiskan anggaran itu sekitar 300 sampai 400 triliun untuk makan siang gratis itu. Artinya kan terlihat dari sana memang ada kepedulian Pak Prabowo. Ya kan? Begitu juga sekolah gratis gitu kan. Nah, dari sisi mana Ibu Mula melihat bahwa itu omong-omong, toh makanan bergizi gratis tetap jalan walaupun banyak yang sakit-sakit dan mencret-mencret ya toh. Kemudian juga banyak juga kita melihat ada lagi program terbaru itu Koperasi Desa Merah Putih, ya kan? Yang katanya ingin menumbuhkan ekonomi dari desa. Nah, dari sisi mana Ibu Mula melihat bahwa yang dikerjakan Pak Prabowo selama ini justru omong-omong? Oke. Kalau terkait MBG, terkait sekolah rakyat, dan terkait Merah Putih ini masih wacana Bang. Masih wacana? Masih wacana Bang. Sumatera Utara paling ada masih beberapa. Itu pun dari kebijakan gubernurnya dan pejabat setempat, misalnya bupati. Belum dari pusat itu Bang. Merah Putih juga masih belum berjalan Bang. Jadi kita belum tahu, ini masih ongoing, masih wacana Bang. Belum tahu. Tapi yang udah kita rasakan sekarang kan justru kekecewaan yang ada. Karena kalau MBG ini juga bisa artinya terpenuhi semua kan itu paling di 2028 2029. Itu kan memang janji kampanye juga. Artinya kalau di masa pemerintahannya sekarang ini justru jangan ada keblunderan ini harusnya. Jadi bisa menyokong yang ini dan penghasilan gaji dari para pejabat ini. Apa Bang yang mau digelontorkan untuk MBG ini? Kalau begini penghasilan para pejabat. Jadi nggak sesuai dong. Sinkronisasinya nggak ada. Jadi bisa dibilang masih omong-omong Bang. Oke, wacana sudah ada. Tapi masih belum berjalan kan. Belum tahu kita nanti 2026 seperti apa. Sejauh mana Ibu optimis bahwa di tahun kedua Prabowo akan memperbaiki kekurangan-kekurangan? Saya masih kurang optimis, Bang. Saya masih kurang optimis. Tapi saya selaku... Padahal kan Ibu dulu memilih Prabowo kan pada saat Pilpres. Bukan cuma saya yang memilih, Bang. Iya. Saya punya konstituen 17 kabupaten kota di Sumatera Utara. Merasa akhirnya kok kayaknya kesannya Ibu Mula sekarang benci sekali dengan Pak Prabowo. Ya karena kecamuknya yang udah di kebijakan-kebijakan beliau ini loh Bang. Enggak,
saya ngelihat nggak ada sedikit pun yang pro rakyat. Justru melukai yang banyak. Terutama Sampai masalah pengampunan korup termasuk semuanya lah, termasuk menteri-menterinya yang bicara kok suka blunder. Yang Nusron yang mengatakan ini tanah mbahmu. Emang si Nusron juga punya tanah mbahnya. Mbahnya dulu bikin tanah. Prabowo juga mbahnya dulu bikin tanah, kan enggak. Tanah ini kan tercipta oleh Yang Maha Kuasa. Begitu juga Sri Mulyani yang mengatakan guru beban negara. Dia bisa seperti ini dari guru. Kenapa sih bahasa-bahasa pejabat sekarang seenak udelnya saja? Nggak dipikirkan bagaimana kemaslahatan untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin samanya tujuannya. Tapi bisa kan pakai bahasa yang baik gitu, yang bisa diterima masyarakat dengan baik. Jangan yang melukai seperti itu. Begitu juga DPR-nya. Jadi mereka ini sekali 3 uang udah, Bang. Masih panjang Bu waktunya kan. Masih panjang. Baru setahun juga belum. Artinya masih ada 4 tahun. Nah, Masa sih Ibu nggak optimis melihat bahwa mungkin setelah setahun Oktober nanti evaluasi perampingan kabinet, reshuffle misalnya, sehingga apa yang kurang bisa diperbaiki. Ibu tidak melihat seoptimis itu sih. Saya tidak seoptimis itu. Tapi yang namanya kita rakyat dan presiden hari ini sudah sah secara konstitusi dan undang-undang, ya kita ikutin, Bang. Kita jalanin, kita pantau, kita kawal, Bang. Tinggal itu tadi, apa yang yang menjadi tugas kita hari ini mengkawal program mereka, mengkawal mereka ke depan sampai di 2029. Oke. Lantas menurut Bu Mulahati dari 5 tahun kan baru 1 tahun hampir berjalan ya. Ya. Kalau misalnya sampai 2029 kalau kondisinya seperti ini, apakah layak disebut Presiden Prabowo berhasil? Tidak. Dan saya tidak akan mendukung lagi di 2009. Padahal begini loh. Pada saat Gerindra dalam kongres atau munasnya mencalonkan kembali Pak Prabowo untuk periode keduanya 2029-2034 nanti, ya Pak Prabowo mengatakan begini, saya akan menerima ya, untuk dicalonkan kembali oleh Gerindra kalau program-program saya berhasil. Ibu mendengarkan itu ya? Saya stip itu. Oke. Nah, dari perjalanan setahun ini kan Ibu menilai tadi gagal nih semua. Nah, bahkan saya mencoba menggali sisi optimisnya Ibu. Tetap aja Ibu mengatakan tidak yakin. Berarti 2029 yakin gak Ibu Prabowo akan gentleman? Iya, saya dinilai nggak berhasil oleh mayoritas rakyat, karena itu saya tidak mencalonkan lagi. Ibu yakin Prabowo akan seperti itu? Justru dari blunder dan chaosnya pembicaraan Pak Prabowo dari kemarin-kemarin nggak ada yang sinkron. Saya juga nggak yakin kalau dia akan merasa tidak berhasil. Dia akan merasa di rapat kabinet dia katakan dia berhasil 10 bulan. Betul. Padahal nggak ada berhasil. Iya, itu klaim sepihak ya. Klaim sepihak itu. Ketawa-ketawa, senyum-senyum, tepuk-tepuk tangan itu menteri-menteri, orang sekali 3 uang. Sama mereka kok. Bahkan menilai menteri-menterinya bekerja keras. Ya, bekerja keras siang dan malam 24 jam. Bullshit, ada itu. 7 hari seminggu. Kenapa nggak ada libur? Bahkan minggu juga kerja, nggak ada. Artinya itu menurut Ibu pencitraan aja. Pencitraan banget, ya. Lebih bagus dia masuk ke gorong-gorong aja kayak Jokowi. Itu lebih bagus pencitraannya. Jadi Ibu nggak yakin bahwa kalau benar-benar dinilai gagal, misalnya begini, yang kita bisa ukur secara konkret itu ya, misalnya pengangguran banyak tetap, pertumbuhan ekonomi kita merosot, ya kan, ada banyak ketegangan dan protes, ya kan, dan penghasilan tingkat kemiskinan semakin bertambah, kelas menengah kita semakin turun, dari sekarang kan udah turun 10 juta kelas menengah kita, dari berjumlah 57 juta orang menjadi 47 juta. Apa yang disebut dengan kelas menengah itu adalah orang yang masih ada tabungannya ya di atas 10 juta rupiah. Nah, berarti orang yang punya tabungan di bank di atas 10 juta
makin susut nilainya, makin susut jumlah orangnya. Nah di era Prabowo mungkin jangan-jangan menjadi 37 juta nih. Nah kalau itu terjadi ya artinya Pak Prabowo lagi-lagi nggak konsisten gitu menurut Bu. Iya, tidak konsisten sama sekali. Kan Jangan-jangan gampang, Bu. di 2030 benar punah menurut dia. Atau memang itu rencana dia. Nggak kan gampang. Semuanya kan tergantung rakyat. Rakyat kan punya kebebasan memilih. Iya. Kalau ternyata Pak Prabowo memang secara kasat mata, secara objektif dinilai tidak berhasil dengan ukuran-ukuran tadi yang saya jelaskan ya, tinggal nggak usah pilih aja lagi kan gitu loh. Iya. Ya artinya kan nggak ada masalah Bu. Oke, apakah kemudian Ibu sebagai relawan Jokowi Bobby Iya. atau Jokowi lovers lah ya, siapa dong calon yang akan maju? Apakah misalnya yang selama ini disiapkan misalnya Mas Gibran akan mencalonkan diri sebagai capres? Apa begitu? Dari mana Mas Gibran bisa mencalonkan diri? Orang Mas Gibran nggak ada partai. Belum lagi nanti kalau misalnya ada sliding ya, misalnya dibikinlah aturan bahwa capres itu harus umur 45 tahun ke atas baru mulai nyapres, kan bisa aja. Bisa. Mereka yang pegang DPR yang membuat aturan. Nah kalau itu terjadi gimana itu Bu? Kalau itu terjadi Mas Gibran nggak bisa mencalon. Karena dia dihambat dengan membuat peraturan undang-undang misalnya yang merevisi ya kan, bahwa undang-undang untuk capres cawapres itu adalah batas umurnya 45 tahun ke atas. Ya Gibran kan nggak bisa kalau 2029. Ini ceritanya kalau Kalau kan bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi karena mereka pemiliknya kan. Iya. Mereka yang membuat itu. Jadi kalau saya melihat asal jangan Prabowo aja Bang. Asal jangan Prabowo. Kalau gitu dibikin aturan juga supaya fair ya kan? Iya. Oke, 45 tahun tapi nggak boleh lebih dari umur 70 juga kan gitu. Gimana menurut, kalau itu menurut Bu Mula fair nggak kalau misalnya ya ada sliding seperti itu untuk menghambat Ya nggak fair, itu memang berarti ya mereka memang sengaja mau berkuasa bukan untuk rakyat. Bukan rencana mau bagaimana bangsa dan negara ini maju di 2045. Berarti bukan itu keinginan mereka. Keinginan mereka memang Indonesia ini hancur. Itu aja kalau memang mereka mau merubah itu. Indonesia punah. Indonesia punah. Iya. Janganlah Bu. Jangan kita berdoa seperti itu. Kalau Indonesia punah, kita juga kena. Iya. Ya itu tadi. Ya harusnya bukan saya aja kan. Kalau gimana ya, kalau anggota DPR yang mereka punya triliunan bahkan miliaran bahkan triliunan harta, mereka rugi banget untuk punah. Ya kita banyak sih sekarang di TikTok gitu ya. Iya. Apa ini jangan-jangan Indonesia akan punah, ini memang dibikin seperti itu persiapan menjelang Indonesia punah seperti yang diduga oleh Prabowo pada waktu tempuh hari itu. Tapi kita selaku rakyat yang waras Bu ya, apalagi Ibu kan bagian dari Termul atau Warmul ya kan, Ternak Mulyono, apalagi anak sulung Mulyono, kita tetap harus berpikiran positif. Kalau saya sih tetap berharap, mendoakan lah ya, agar presiden kita ini melakukan evaluasi, Ya. agar lebih banyak turun ke masyarakat, ke bawah, ya, melakukan kunjungan-kunjungan dari provinsi ke provinsi, bahkan nggak hanya sibuk acara kemudian ke podium, ya kan, pidato berapi-api, ya kan, yang nggak jelas apa maknanya. Benar. Ya toh, gitu loh. Nah, terakhir Bu, kalau memang kinerja seperti ini yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo, mungkinkah demo ini akan terus berlangsung setiap minggu barangkali atau setiap hari? Lama-lama Indonesia mau bangkrut karena dampak dari demo itu satu, kemacetan. Yang kedua itu seorang yang demo itu kerjanya apa gitu loh Bu. Ekonomi hancur. Iya. Menurut Ibu gimana? Iya. Ini jadi pemikiran PR paling penting ini bagi pemerintah. Jangan sampai pendemo-pendemo ini, masyarakat ini turun semakin banyak ke jalan lagi. Ya perbaikan tentunya. Harusnya perbaikan.
Jadi DPR dan eksekutif hari ini ya tolonglah berbenah-benah. Pikirkanlah perbaikan untuk bangsa. Jangan hanya memikirkan diri sendiri aja. Kurang apa sih mereka? Kenapa sih sebegitunya mementingkan diri sendiri gitu loh? Mereka harusnya sudah selesai dengan dirinya sendiri. Justru harusnya mereka mengabdi itu duduk di situ seperti janji Pak Prabowo, dia kan udah selesai dengan dirinya sendiri. Dia hanya ingin berbakti untuk bangsa dan negara ini. Tolong lakukan itu. Tolong penuhi itu. Apa yang sudah pernah diinginkannya, dijanjikannya untuk dirinya sendiri, dia hanya ingin berbakti. Di umur segitu sebenarnya udah harusnya purna tugas. Tapi karena memang beliau masih ingin membaktikan, mewakafkan dirinya untuk negeri ini, berbenahlah, perbaikilah. Jangan biarkan Indonesia hancur. Jangan biarkan Indonesia punah seperti yang pernah dia bilang. Oke. Gitu dong. Kalau pesan Ibu kepada Pak Jokowi agar sabar, kan Ibu tadi kan menilai Pak Jokowi dikhianati oleh Pak Prabowo. Apa pesan Ibu ke Pak Jokowi? Kalau saya ngelihat Pak Jokowi ini nggak perlu lagi kita kasih pesan apa-apa. Justru dia yang berpesan sama kita. Sabar ndok. Ojo gerasa gerusuk ndok. Tenang dok. Justru Pak Jokowi yang harus memberi pesan kepada Warmol dan Termol gitu. Termol, iya. Bukan kita memberikan pesan ke Pak Jokowi agar sabar dikhianati gitu. Iya, kalau Pak Jokowi itu gimana ya? Sabarnya itu luar biasa banget gitu. Justru kita yang disabar-sabari sama dia. Termul ini yang disuruh tenang, sabar, seng kuat, seng semangat. Kita nggak perlu kasih pesan apa-apa sama dia. Dia udah selesai dengan dirinya sendiri. Baik. Dan dia hidup kayaknya bukan nggak ngoyo gitu loh bang. Apa adanya banget gitu. Nah orang yang kayak gini, yang payah dicari di negeri ini, di republik ini. Jadi kalau aku berpikir 2029 kenapa nggak Jokowi lagi aja? Kalau Gibran tersandung dengan persyaratan. Kan aturannya nggak bisa begitu Bu. Kan ya setiap orang tuh hanya boleh menjadi presiden itu 2 kali aja, 2 periode. Setelah tersandung lagi kan di regulasinya. Oke, nggak apa-apa Bu. Mulai hati, yang penting Ibu sudah bersuara sebagai aktivis perempuan dari Medan Sumatera Utara jauh-jauh, dan semoga memang suara Ibu didengarkan ya. Amin. Oleh presiden dan juga oleh wakil rakyat itu tadi ya, Soroni. Baik, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kita memang tidak ingin ya apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo 2030 Indonesia punah itu kemudian menjadi kenyataan, karena banyak sekali candaan-candaan saat ini melihat ketidakpuasan sebagian besar masyarakat atas kinerja Prabowo. Jangan-jangan ini tanda-tanda kita akan punah. Kita tentu berharap itu hanya candaan ya. Kalau toh itu ternyata benar tanda, ini saatnya Presiden Prabowo berbenah ya. Berbenah, menata kembali kabinetnya, menempatkan orang-orang yang memang kredibel, yang bisa bekerja, bukan orang-orang yang tersandung oleh banyak kasus, apalagi korupsi. Kira-kira seperti itu, dan kita berharap tidak ada lagi demo-demo. Kalau toh ada demo-demo, tentu ini merugikan kita semua. Apalagi kalau demonya dalam skala besar, apalagi di seluruh kota. Kita khawatir nanti yang terjadi seperti reformasi 98 ya. Akan terjadi huru-hara secara luar biasa, dan yang pasti itu akan ditunggangi oleh pihak asing ya. Untuk apa? Untuk membuat Indonesia yang nggak akan pernah maju.
Demikian Ruang Konsensus kali ini, kita bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.